Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Jumpa lagi pada malam ini 23 November 2021. Kita sudah melakukan berbagai karya sepanjang hari ini dan kita sudah tiba pada malam pemberian Tuhan. Sebelum kita beristirahat, baiklah kita ada di hadirat Tuhan supaya kita mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu, ya Allah yang kekal kudus, yang terus berkarya untuk kehidupan dan keselamatan kami, umat manusia. Malam ini sebelum kami beristirahat, kami mau ada di hadirat-Mu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, padamu kami datang berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah yang terbaca di dalam kitab Mazmur 130, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Dan saya akan membacakan ayatnya yang pertama dan umat Tuhan dapat membacakan ayat-ayat selanjutnya. Beginilah bunyi firman Allah. Seruan dari dalam kesusahan, nyanyian Siara. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sedang ada di dalam satu dunia yang sudah makin modern, mengalami banyak kemajuan yang besar. Banyak hal yang sangat spektakuler yang sudah dapat kita alami di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Tapi kita juga sadar benar bahwa di tengah-tengah kemajuan yang ada, masih juga terdapat begitu banyak orang yang mengalami kesusahan di dalam hidup ini. Ada yang mengalami kesusahan karena rumah tangganya sedang dilanda oleh berbagai persoalan. Ada pasangan yang berusaha untuk meninggalkan pasangan hidupnya yang akhirnya mendatangkan penderitaan baik bagi anak-anak maupun bagi diri mereka sendiri. Ada juga yang susah karena sedang dilanda oleh berbagai jenis penyakit yang mengikat tubuh mereka, fisik mereka dengan begitu kuat dan tidak ingin melepaskan diri mereka, sehingga kesusahan itu dialami oleh mereka. Ada juga yang mengalami kesusahan oleh karena sedang mengalami di mana usaha mereka sudah tidak selancar hari-hari yang lalu. Bahkan ada yang sudah selesai pendidikan formal, tetapi karena kesulitan lapangan pekerjaan, sampai dengan sekarang ini belum memperoleh satu pekerjaan tetap. Ada yang sedang mengalami kesulitan, di mana mereka terus berpikir, besok bisa dapat makan apa? Besok bisa dapat membiayai pendidikan anak-anak dengan apa? Besok bisa dapat membiayai kesehatan dengan apa? Dan berbagai kesulitan lainnya. Dan ada pula yang tengah mengalami kesusahan karena sedang terjerat dalam satu aktivitas kehidupan yang menyesatkan hidupnya, yang melanggar ketetapan Tuhan dalam hidupnya, sehingga sedang ada di dalam satu penyesalan dan merasa begitu susah di dalam
kehidupannya. Dan tentu masih banyak lagi kesusahan yang tengah dialami oleh kehidupan kita sebagai manusia di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Umat Allah yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bacaan pada malam ini dalam kitab Mazmur 130 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8 di bawah perikop seruan dari dalam kesusahan. Ternyata kesusahan bukan baru sekarang dialami oleh kehidupan kita manusia di dunia modern yang sekarang ini. Kesusahan itu ternyata sudah ada jauh sebelum kehadiran kita di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kesusahan itu selalu mengitari kehidupan kita manusia, baik para pendahulu kita, juga bagi kita sebagai generasi masa kini. Dan bagian ini malah mencatat bahwa pemazmur sedang berseru di dalam jurang yang sangat dalam kepada Tuhan. Dan ternyata penderitaan yang dialami oleh pemazmur saat ini tidak berhubungan dengan kesulitan makan dan minum, tidak berhubungan dengan usaha-usahanya, tidak berhubungan dengan kesulitan mendapatkan pekerjaan, tetapi kesusahan yang tengah dialami sekarang ini terkait dengan pemazmur dalam hidupnya pernah terjebak dalam berbagai perangkap kehidupan yang tidak seturut dengan kehendak Allah, yang dengannya membuat pemazmur merasa ada dalam satu penyesalan karena dia telah menciderai kekudusan Allah di dalam kehidupannya. Dan bagi pemazmur ini adalah penderitaan terberat di dalam hidupnya, karena ini bersangkut paut dengan terganggunya relasi dirinya dengan Tuhan Sang Kudus dan Sang Pemilik hidupnya. Ternyata kejatuhan pemazmur dalam berbagai kekejian dan dosa dalam hidup itu membuat penderitaan yang dialami itu terasa begitu dalam. Pemazmur merasa dia telah jatuh begitu dalam di dalam hidupnya, bagaikan dia sedang ada di jurang terdalam, dan karenanya tidak mampu dia dapat meloloskan diri atau membebaskan diri dari jurang yang dalam dimaksud. Pemazmur juga tidak bisa dapat meminta sesamanya untuk menolong dan mengulurkan tangannya dan menggapai tangannya untuk keluar dari jurang yang dalam itu. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ternyata kalau kita belajar dari kitab Mazmur 130, penderitaan terberat yang dialami oleh manusia adalah ketika manusia itu gagal memelihara kekudusan di dalam hidupnya, terjebak dalam berbagai perangkap kehidupan yang tidak seturut dengan kehendak Allah, yang kemudian membuat manusia itu jatuh dalam jurang yang teramat dalam. Ini sebuah pengeluhan dan keluh kesah yang sangat berat yang akan dialami oleh manusia, melebihi dari kesulitan ekonomi dalam keluarga, melebihi dari kesulitan mendapatkan satu pekerjaan, melebihi dari kesulitan dalam kegagalan berusaha. Dan karena itu pemazmur di sini mau dengan sungguh-sungguh berserah diri dan berseru kepada Tuhan dari jurang yang dalam, dengan berharap bahwa tangan Allah akan terulur untuk bisa merebut dia, menarik dia keluar dari jurang terdalam yang sekarang
dia ada di dalamnya akibat kejatuhannya di dalam dosa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Dengan demikian, melalui perenungan malam ini, masing-masing kita bisa dapat menyadari bahwa sekarang ini bisa saja kita sedang mengalami kesulitan tertentu di dalam kehidupan kita. Mungkin karena usaha kita tidak lagi selancar seperti tahun-tahun yang silam, di mana ada banyak kemudahan untuk kita bisa mendapatkan keuangan, atau ekonomi keluarga kita bisa terpelihara dengan lebih baik. Atau berbagai kesulitan-kesulitan lain yang mungkin tengah kita alami saat ini. Tapi dengan perenungan ini, pemazmur mau mengingatkan kepada kita bahwa kesulitan dan kesusahan terbesar akan dapat kita alami kalau ternyata hari-hari hidup yang masih Tuhan percayakan kepada kita di dunia ini kita tidak manfaatkan dengan baik, tapi kita menjerumuskan diri kita dalam perbuatan-perbuatan tercela dan mencederai kekudusan Allah di dalam kehidupan kita. Ini akan membuat kita mengalami penderitaan yang sangat berat di dalam kehidupan kita. Sebab di dalam penderitaan yang demikian, manakala kita jatuh di dalam dosa di dalam hidup ini, tidak ada seorang pun yang bisa dapat menolong kita, bisa dapat membawa kita keluar dari kesesatan hidup kita. Sama sekali tidak ada. Suami atau istri atau tetangga atau kenalan tidak bisa dapat menolong kita keluar dari kesesatan hidup, dari dosa-dosa kita, manakala kita sudah terperangkap dan jatuh di dalam dosa di dalam hidup kita. Hanya ada satu tangan yang berkuasa yang bisa dapat menolong kita, yaitu tangan dari Yesus Kristus. Hanya Dia satu-satunya yang padanya dapat memberikan pertolongan kepada kita. Karena itu kalau kita perhatikan bagian ini, pemazmur begitu menjerit dalam jurang yang dalam sebagai gambaran kejatuhannya di hadirat Allah. Dosa membuat manusia itu jauh dari hadirat Allah dan tidak dapat dia bisa keluar dari usahanya sendiri. Itulah sebabnya pemazmur berseru dan terus berseru dari kejatuhannya yang sangat dalam, meminta supaya tangan Kristus bisa terulur dan menjangkau dia, serta merebut dia keluar dari jurang terdalam akibat dari dosa dan kesesatan hidupnya. Malam ini masing-masing kita bisa dapat berefleksi. Kalau sekiranya kita pernah melakukan satu perbuatan tercela, satu perbuatan yang tidak kudus, yang melanggar ketetapan Tuhan, kehendak Tuhan, yang mencederai kekudusan Allah di dalam kehidupan kita, sesungguhnya kita sedang ada pada jurang terdalam. Dan kita tidak pernah akan bisa dapat menolong diri kita. Tetangga kita, orang-orang dekat kita, siapapun yang ada di dalam dunia ini tidak bisa dapat mengeluarkan kita dari jurang terdalam tadi. Kita membutuhkan pribadi yang bernama Yesus Kristus. Karena hanya Dia satu-satunya Sang Penebus yang bisa dapat memasuki jurang terdalam itu untuk merebut kita dan membawa kita keluar untuk kembali ke hadirat Allah. Karena itu, mari nyatakan seruan yang sungguh dan ingat, kita harus sungguh-sungguh mengalami pertobatan
di dalam kehidupan kita. Sampai dengan sekarang ini tangan Kristus masih terbuka, terulur untuk menanti kita, kedatangan kita. Untuk kita mau berserah diri dan memohon pengampunan daripadanya. Dia masih menanti kita untuk kita kembali. Karena itu segera kembali. Tinggalkan cara-cara hidup yang lama. Memasuki babak baru. Mengerjakan kebenaran dalam hidup ini. Dan terus berseru memohon kasih karunia dari Kristus untuk kehidupan kita sekalian. Tuhan pasti akan mengulurkan tangannya dan menyambut kita dengan penuh sukacita. Karena itu serahkanlah hidupmu sepenuhnya ke dalam tangan Kristus. Hanya Dia satu-satunya yang bisa membawa kita keluar dari jurang terdalam karena kejatuhan kita dalam dosa. Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sadar benar bahwa dalam banyak kesempatan kami melakukan berbagai perbuatan yang tidak berkenan kepadamu, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan nyata kami. Malam ini kami minta kepadamu, dengar seruan kami, permohonan kami. Kami minta kepadamu, ampuni kami, sucikan dan kuduskan kehidupan kami, dan layakkan kami untuk ada di hadirat-Mu Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah melawat kami malam ini. Tibalah saatnya kami akan beristirahat. Kami minta kepadamu Bapa, datanglah, ulurkanlah tangan-Mu dan berkati kami sekalian. Supaya di dalam urapan-Mu kami boleh dapat mengalami lawatan tangan-Mu yang berlumuran darah itu. Sehingga kami dapat diampuni dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami akan beristirahat, karena itu selamatkan kami. Demi Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.